Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Berdiri, berdiri. Berdiri sini biar segar. Macam sini. Una. Berdiri. Ada 3 sekawan nanti ni. Ayo. Pian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi ila anqal wa la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi wa la yabula fi makanin salbin wa la yanduru ila as-sama'i wa la ila al-farjihi wa la ila ma yakhruju minhu wa la ya'basa wa an yusbila thawbahu qabla isabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi bi fid daraini. Amin. Ayo nah. Alladhi al-good gum. Mundur ke sana mana? Alladhi al-good gum. Gum nak berdiri. Yang ngantuk berdiri. Istamil bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi ila anqal wala yarfa'a thawbahu. Wa min adabihi, dan diantara adab-adab buang hajat, adab-adab atau sopan santun buang hajat. Jadi buang hajat itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya, ada akhlaknya. Istamir. Ila anqal wala yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Wala yarfa'a thawbahu, dan tidak boleh mengangkat pakaiannya. Wala yarfa'a thawbahu, dan tidak boleh mengangkat pakaiannya hatta yadnuwa minal ardi. Hatta yadnuwa, hingga mendekat. Hatta yadnuwa, hingga mendekat minal ardi, dari bumi. Minal ardi, dari bumi. Jadi kalau ketika ente mau buang hajat, berak atau kencing, jangan diangkat dulu tinggi-tinggi, tampak semua. Angkatnya pelan-pelan. Ente sambil turun, diangkat sikit sampai ente turun. Jadi ketika ente turun, ya diangkat, ente mau berak, tapi paha ente itu tutup, pakai sarung ente itu tutup. Ya. Jadi kalau takut najis, kalau takut percikan, diangkat, tidak apa-apa. Jadi usahakan tidak banyak aurat yang nampak. Ya, jadi kalau pantat kan tidak mungkin ditutup. Kalau ditutup pantat ente, najis sarung ente keluar semua. Ya kalau ente jongkok, bagian paha ente itu tutup. Jadi tidak, caranya bukan langsung diangkat tinggi-tinggi langsung duduk, enggak. Jadi caranya sambil duduk, sambil diangkat sikit sampai ente duduk. Itu adab-adab dalam istinja atau bersuci, bercebok, buang hajat. Terus Wala yabula fi makanin salbin. wala yabula, dan tidak boleh kencing. Wala yabula, dan tidak boleh kencing fi makanin solbin, di tempat yang keras. Fi makanin solbin, di tempat yang keras. Kenapa? Kalau kita kencing di tempat yang keras, ente nembak, itu balik lagi percikannya. Nembak ke ente, balik, najis semua. Sarung ente najis, kaki ini najis. Jadi kalau kencing umpama di lubang kloset, ente tembakkan ke lubang itu, ke lubangnya. Atau kloset itu kan agak ada apa, kalau lubangnya kan kloset bentuknya gini, itu kan ada yang apa, agak cekung. Cekung, ente tembakkan yang cekung, itu tidak akan balik ke ente, tidak najis. Tapi kalau ente tembakkan ke bawah, ke lantai bawah, kan keras tuh dari semen, itu mercikkan ke ente. Jadi cara tembaknya biar tidak percik, biar tidak percikan ke badan ente, cara tembaknya ke lubangnya, dan ke lubangnya di pinggir lubang tuh, yang agak cekung-cekung, itu tembakkan ke situ. Kalau kencing, itu pula perempuan sama. Jadi tidak boleh kita kencing ke tempat yang apa, yang keras.
Contoh juga ini tetap najis ini. Kalau di bandara atau di mall itu kencing nggak ada sambil berdiri. Jadi kalau laki-laki tempat kencingnya berdiri, itu ada air keluar, sedikit sekali airnya keluar. Ya, ketika air ente kencing, oh, ya anggaplah kencing ente ndak kena ke baju ente. Tapi ketika air tuh jatuh, ya ini kemaluan, jatuh ke sini, tas. Nah, itu percikannya langsung kena gitu, itu najis. Jadi caranya dia kencing, masuk ke dalam WC, makanya Mas tak mau. Nggak mau Mas kencing di tempat yang berdiri, karena kencing berdiri hukumnya makruh. Pertama makruh, yang kedua najis. Kecuali darurat, bahwa itu tak kuat mau kencing, itu WC-nya penuh. Ya udah ente kencing di situ berdiri, darurat. Ya, nanti ente sampai di rumah, sucikan semua. Celana ente sucikan, paha ente semua sucikan. Najis semua. Nah, jadi jangan sampai ente kencing sampai percikannya mengena pakaian ente. Juga sekarang banyak di mall atau bandara WC itu ente berak, enggak ada airnya, enggak ada selang. Ya banyak sekarang udah mulai ikut barat. Caranya gimana ente? Andaikan pingin ente istinja bercebok enggak ada air, caranya ente pernah dijelaskan dulu. Pakai apa tuh? Pakai nah, makanya ada tisu di situ. Nah, pakai tisu, ambil tisu. Mama ini kemaluan nih. Kalau laki-laki ambil tisu, paling sedikit berapa tisu? 3 tisu. 3 kalau enggak asal usulnya batu. 3 batu. Kalau zaman sekarang udah canggih, udah sampai pakai batu. Pakai 3 tisu. Lebih enggak apa-apa, kurang enggak boleh. Kurang dari 3 enggak boleh. 2 tisu enggak boleh. Harus 3. Lebih enggak apa-apa. Andaikan mau lebih tapi ganjil. Ya ganjil, mama 3, 5, 7, mama kalau belum suci, kalau belum bersih. Jadi tinggal ambil tisu, anggaplah ngambil 3 tisu. Ambil ini kemaluan ente kencing, setelah kencing ente lem. Buang 1, ngambil lagi tisu. Itu kan tisu WC itu kan panjang. Tarik, potong 2. Ambil lagi 3. Udah selesai. Lihat. Ya, kalau masih ada basah-basahnya berarti belum, ambil lagi. Sampai dia hilang sih kencingnya, kering. Udah itu udah selesai. Ente tinggal wudu, sholat sah. Enggak usah dibasuh lagi. Begitu pula ketika berak. Nih berak, anggap ini lubang pantat, ente berak. Tapi dengan syarat tahinya ente, kotoran ente enggak melebihi dari halagatud dubur. Enggak melebihi dari lubang pantat dan geriginya. Tahu gerigi? Bunga matahari itu yang sedang cemberut. Makanya tak usah sombong ente. Nanti kalau sombong mentang-mentang cantik ganteng, sekali-sekali ente kan biasa suka selfie muka ente kan. Nanti biasa selfie. Krek. Nah, lalu ente upload, cantik dah, ganteng dah. Sekali-sekali ente nonggeng selfie pantat ente itu. Langsung ente print, simpan di kamar ente, tak usah orang lain lihat. Nanti bandingkan sekarang. Bandingkan sebelah kanan muka ente, sebelah kiri muka belakang. Dia tulis tampak dari depan, tampak dari belakang. Yang mana yang lebih cantik? Ya, itu tak merengot tuh. Tak pernah senyum. Nah, ngerti? Bunga matahari yang sedang cemberut merengot gini. Kalau punya man enggak senyum terus lain. Paham? Jadi artinya kalau ente berak terkencet, apa mencret. Kalau udah mencret, itu kan tainya kalau mencret sampai kemana-mana tuh, melebihi dari halagatud dubur, lingkaran pantat, kena ke bokong ente, kena ke, itu udah tak bisa. Kalau mencret tak bisa pakai tisu, harus pakai air. Nah kalau tai normal yang tak mencret yang biasa tuh, itu masih bisa pakai tisu. Ini anggaplah lubang pantat. Ya. Walaupun ada air banyak, ini ada bak mandinya besar, airnya bukan cuma 2 kula, 1000 kula, atau ente berak di pinggir laut, pinggir sungai, tapi ente tak mau pakai air, ente mau pakai tisu, enggak apa, boleh sah. Ente ngambil tisu, ingat paling dikit berapa tisu? 3 tisu, lebih bagus, lebih pun enggak apa-apa, enggak boleh kurang. Diambil tisu, ini namanya tisu. Ada tisu. Anggapnya itu tisu. Biasa mas ada tisu. Nah, ini anggap tisu. Oh, tisu mahal nih. Sayang kalau dipakai dibuang nih.
Ya, umpamanya ini tisu. Nah, ini lubang pantat nih. Ente gini caranya nih. Gini kan pantat ente ini lubangnya gini kan tekan. Nah, sambil diputar gini. Nah, satu, buang. Ambil lagi tisu. Tisu enggak boleh tisu yang udah dipakai. Ngambil tisu baru. Dua. Ambil dua gini. Kurang, ambil lagi umpamanya tisu, 3. Ya. Lalu ente rabah. Kalau dia masih licin-licin, nah berarti belum tuh. Masih ada sisa aja kalau licin-licin. Ambil lagi tisu keempat. Ya, buang. Ambil lagi biar lebih aman, ngambil kelima. Ya kan ada itu kan terasa ente masih licin-licin atau enggak. Kalau udah enggak licin-licin, berarti itu udah selesai. Tinggal ente wudhu, sholat. Setelah sholat udah sah udah. Enggak usah dicebok lagi, enggak usah dibasuh pakai air. Sabir. Wala yanduru ila samai. Juga makruh selanjutnya ketika istinja, membuang hajat, wala yanduru dan tidak boleh melihat, wala yanduru dan tidak boleh melihat ila sama ke langit. Ila sama ke langit. Wala yanduru dan tidak boleh melihat ila sama ke langit. Ini makruh. Ya, sampai-sampai ada ulama seumur hidup tidak pernah ngelihat ke langit. Sejak dia balik sampai dia meninggal tidak pernah ngelihat ke atas. Kenapa? Kenapa tidak pernah ngelihat ke atas? Karena dia malu. Ya, malu kepada Allah. Memang Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Allah bukan di atas. Ya, dimanapun Allah berada, di atas, di samping, dimanapun Allah berada. Nah, cuma banyak orang bilang biasa orang bilang apa? Hati-hati, jangan tim maksiat, nanti yang di atas lihat. Maksudnya yang di atas siapa? Allah. Allah bukan ada di atas, Allah tidak bertempat. Nah, tapi maksudnya kenapa orang ngomong nanti yang di atas lihat? Karena memuliakan Allah. Tidak mungkin, nanti yang di bawah lihat, kan kurang ajar. Paham tidak maksudnya? Bukan Allah ada di atas, bukan. Ya, memuliakan Allah sampai kita bilang nanti yang di atas lihat. Kalau di bawah kan kurang ajar. Jadi ada ulama tidak mau dia ngelihat ke atas langit, malu kepada Allah atas dosa-dosa dia. Sejak mulai balik sampai dia meninggal. Nah, ini saking anunya. Nah, kalau ente tiap hari kelayang putus. Ya, mata kemana-mana ke atas. Itu makruh. Enggak dosa sambil berak ngelihat ke atas, enggak dosa, tapi hukumnya makruh. Makruh artinya enggak bagus, pahalanya enggak dapat pahala. Samir. Wala ila farjihi. Juga enggak boleh melihat ke kemaluannya. Ya. Enggak boleh melihat kemaluannya sampai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali selain radhiyallahu an, juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang artinya karramallah, Allah memuliakan wajhahu, wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa sampai dibilang Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali dari mulai lahir sampai meninggal dunia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah. Ya, tidak. Ketika cebok ke atau mamanya gatal, tidak pernah dilihat seumur hidup. Sampai beliau dapat gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Jadi ente jangan, kalau ente mau berak jangan dilihat. Kemaluan ente jangan dilihat, kena gatal-gatal ya udah tak usah lihat, pakai raba-raba aja. Ente bukan dicari mana tungaunya, ya, mana korengnya, diperiksa. Ya. Ini tidak bagus. Apalagi melihat aurat orang lain. Kemaluan sendiri saja tidak boleh, makruh. Kalau melihat kemaluan orang lain ya haram. Nah, itu sopan santun, adab istiadat, adab dalam buang hajat. Ya. Samir. Wala ila ma yakhruju minhu. Wala ila ma yakhruju minhu. Juga makruh, tidak boleh kita melihat wala ilama, dan tidak boleh melihat pada sesuatu, dan tidak boleh melihat pada sesuatu yakhruju minhu, yang keluar darinya. Yakhruju minhu, yang keluar darinya. Ya, maksudnya sesuatu yang keluar dari kemaluannya tidak boleh dilihat, makruh. Nanti dilihat sambil nyanyi lagi ketika berak, sambil nyanyi panjang taiknya. Enggak usah dilihat. Kecuali umpama kayak darurat, contohnya ente berak perasaannya enggak enak, kayak sakit pantat ente keluar
keluar tai sakit sekali ngelihat nunduk, rupanya keluar darah. Ya, ambien namanya tuh. Biasa penyakit ambien tuh banyak yang kena ustadz-ustadz, ya kiai-kiai, banyak kena. Kenapa? Karena sering duduk. Santri-santri karena sering duduk. Penyakit ambien tuh karena banyak duduk. Mas ambien, abi, umi, adik mas semua. Abi, umi ambien. Biasa mas berak keluar darah. Kemarin minggu lalu karena sering ceramah, beraknya keluar darah. Alhamdulillah minum Ambeven, obat khusus untuk orang yang berak keluar darah, alhamdulillah sembuh. Ya, nanti mau berak keluar darah jangan terkejut. Cuma berak keluar darah mau balik. Nanti kan sikit-sikit balik. Sakit mata balik. Cacar balik. Kena pipi bengkak, padahal obatnya cuma cuka dengan belau, balik. Ya, sikit-sikit balik. Nenek meninggal udah dapat 10 tahun, balik. Gimana mau jadi orang? Kayak gini ente. Tapi kalau ingin jadi orang, ilmunya cepat paham, cepat pintar, jangan sering balik. Kayak ibarat gini, kalau ente sering balik, ini ente masak nasi di kompor sebelah, belum masak dipindah kompor sebelah, belum masak dipindah kompor sebelah, belum masak, akhirnya lama-lama tuh nasi masak, cuma masaknya tak bagus, jelek masaknya, tak cantik, ya lecak lah, rasanya tak enak. Kenapa? Karena dipindah-pindah. Nah, begitu ulah ente, sikit-sikit balik 5 hari, balik lagi ke pondok sebulan, sakit lagi balik. Nah, ujung-ujung ente masak kayak gitulah, masaknya ndak full, ya. Atau ada lagi santri pindah-pindah pondok, termasuk kayak gitu. Pondok di Al-Jihad ndak betah setahun, pindah lagi pondok lain, ndak betah, pindah lagi. Sampai ada santri Al-Jihad pondok di 7 pondok. Dari Al-Jihad pindah ke sana sini, ke pondok, ke Jawa pindah sampai 7 pondok. Ujung-ujungnya enggak jadi apa-apa. Ya, karena pindahnya pun enggak lama. 2 bulan pindah, 3 bulan pindah. Ya, makanya boleh dia pindah nanti kalau udah dasarnya udah kuat. Di sini umpamanya udah 3 tahun, mau ngelanjutkan ke Jawa, umpamanya ke Dalwah, ke Sudogiri, ke Bata-Bata, ke bulan atau Lirboy, kemana pokok ke daerah luar lah. Nah, boleh nanti sampai di situ mau di Jawa itu udah 5 tahun, punya ongkos orang tua itu melanjutkan ke Hadramut. Nah, itu bagus, enggak apa-apa. Pindahnya karena ingin nambah ilmu. Nah, bukan pindah karena sebulan enggak betah pindah. Seminggu enggak betah pindah. Air yang kayak nasi tadi dimasak belum masak pindah kompor, ujung-ujungnya masak tapi masaknya tak bagus. Ya, itu pun gitu. Ujung-ujungnya itu selesai lama mondok 20 tahun, tapi hasilnya tidak sama dengan yang lain karena itu belum paham tentang pelajaran ini, baru ngaji Safinah, umpamanya bab wudu. Udah pindah pondok lain. Nyampe pondok lain enggak belajar bab wudu lagi. Ya padahal dia belum selesai di Al-Jihad bab wudu. Nyampe pondok lain dia langsung loncat bab zakat. Nyampe sebulan di pondok itu bab zakat, nanti pindah pondok lain. Di pondok lain bab zakat. Pondok yang lama belum selesai bab zakat, nanti pindah pondok lain. Pondok lain dan nyampe itu pelajarannya bab puasa. Bab puasa belum selesai, itu pindah pondok lain. Ya. Pondok lain lagi bab haid, bingung akhirnya. Tak selesai itu, nyampe setengah-setengah ujung-ujungnya. Ngajar setengah-setengah tak paham. Kenapa? Karena sering pindah-pindah terus. Sering balik. Ya, sikit-sikit balik. Tetangga kawin balik. Bapaknya kawin lagi balik. Ya. Sambil. Wala ya'basa dan tidak boleh main-main. Wala ya'basa dan tak boleh main-main. Contohnya biasa kalau di kamar mandi, apa yang kita lakukan? Main-main. Main air. Ya, tidak ada kerja. Simbol. Biasa tangannya masukkan jadi gini. Atau nyanyi. Ya, nyanyi. Itu kayak tadi, tai keluar panjang tai. Nah, gitu nyanyi. Atau bersiul. Gitu, itu main-main namanya. Atau sambil berak sambil bunyikan tek enggak ada kerja. Atau sambil ngetok-ngetok itu iya, deng-tak tak deng-tak dung kata dia, keluar tai sambil ikut gendangnya itu. Enggak ada kerja, main-main. Atau kalau yang perempuan main rambut, sambil berak main rambutnya dikepang, buka kepang sampai selesai berak. Termasuk juga main-main apa lagi? Makan, nggak boleh makan di kamar mandi. Nah, biasa ada santri yang masin, biar kawan uskut. Biar kawan ndak minta, akhirnya beli kue Indomie dengan mangkuk-mangkuknya dibawa ke WC, bawa es, bawa gorengan 5 butir. Ya.
bisa makan di WC. Nah, ini orang masin. Oh, nikmat dia, padahal di bawah tai, di pinggir tai, nikmat. Saking pelitnya, orang kalau udah pelit tuh nggak peduli, bau tai hilang. Ya. Tai lebih nikmat dari bau tai, lebih nikmat daripada bau Indomie. Ya, paham? Nah, ini makruh, itu namanya main-main di WC. Dan yang lain, atau sambil berak main guli. Ya, ambil tek, tut, tek, atau main gambar sambil berak, atau bawa ikan selomang, atau termasuk kalau perempuan berkaca bersolek sambil berak, pakai incu. Ini namanya main, atau main HP sama juga. Ya, juga nggak boleh ngucap assalamualaikum dalam WC, juga nggak boleh menjawab. Umpama ada orang tamu, assalamualaikum, jangan, nggak boleh dijawab, jawab pakai hati, waalaikumsalam. Nah, makanya tak usah ke WC bawa HP. Nanti ada orang telepon, assalamualaikum, salam, anak mana ini, anak berak nih, tak percaya gini, nah lihat nah, video call. Jadi enggak boleh ya, itu namanya main-main ketika berak. Simpan dulu HP ente. Standar. Wa an yusbila saubahu qabla intisabihi. Wa yusbila dan mengangkat saubahu pakaiannya. Wa yusbila dan mengangkat saubahu pakaiannya qabla intisabihi sebelum berdiri tegak. Qabla intisabihi sebelum berdiri tegak. Jadi setelah ente cebok udah selesai cebok, udah suci, ketika ente mau berdiri tegak, tadi kan Pak, ketika ente berak itu kan baju ente diturunkan, tutup paha. Nah, ketika ente selesai ente cebok, mau berdiri, diangkat baju, diangkat. Karena kalau tidak diangkat nanti melelet, ya turun ke bawah, kena lantai najis semua. Ya diangkat pelan-pelan, sikit-sikit. Dan juga ini Mas dapat, ini WA tentang ini bagus nih. Ini juga ada dalam kitab. Ya. Nah, ini ada hubungan dengan ini. Jangan menggantung baju di kamar mandi. Biasa tuh, terutama pakaian dalam. Kadang-kadang kalau Mas ceramah di mana-mana kalau menumpang WC, makanya nanti kalau untuk mengundang Mas, undang guru, keluarga, kalau ente acara maulid di rumah ente maunya sebelum guru datang ente bersihkan dulu WC, sikat. Ya udah sikat, buang yang bergantung sana gantung sini tuh. Kadang-kadang masuk, Allah, ada celana dalam ukuran MS, XL, double XL. Ada lagi XXXXL. Segini ya. Astagfirullah, kata Mas. Tak kotang sana, kotang sini. Bekas softtek lagi. Ini biasa kalau masuk WC, kalau di mana-mana kalau Mas ceramah makan sama dengan Nabi penyakitnya. Ya suka kencing. Nih, Ustaz Dari aja tahu nih, Mas. Pokok hampir tiap jam, paling lama Mas 3 jam tuh nahan kencing. Masuk WC. Itu biasa WC pasti kotor WC-nya, enggak disikat lantainya. Kadang pakai sendal. Memang sunnah kita masuk WC itu pakai sendal. Sunnah. Juga selain pakai sendal, sunnah apa lagi? Kemarin dibahas. Tutup kepala. Enggak harus pakai songkok. Yang penting kepalanya tutup. Pakai anduk ke, pakai kain ke, pakai jilbab. Pokok tutup kepalanya. Andai nanti lupa. Nanti udah terlanjur masuk lupa pakai songkok atau lupa tutup kepala, nanti tutup pakai ubun-ubun ente, tutup pakai kepala ente. Kenapa? Karena setan masuk dari ubun-ubun. Nah, itu yang banyak kena jin-jin tuh. Kena jin. Ngerti Rizky? Ada Rizky Akbar tuh. Nanti kalau dia masuk WC pakai songkok, pakai imamah. Nanti imamahnya yang bertingkat-tingkat tuh. Yang 20 tingkat biar setannya takut. Bersihkan. Ini kadang-kadang Mas mani geli ya. Mana orangnya geli-gelian dia. Kalau umpama lantai itu, lantai WC itu banyak lumut-lumut, tidak disikat. Ya, kalau masuk tuh berjinjit kaki Mas gini, gitu ya. Atau menyuruh Zakaria ambil sendal Mas. Kadang-kadang ada sendal, diberi sendal, cuma sendalnya belumut sendal tuh, dari warna putih sampai warna hitam. Kadang-kadang cantingnya kayak, geli ya. Canting itu lumut semua. Gimana kita mau gumur-gumur? Makanya nanti kalau nggak ada acara di rumah itu sikat, semua sikat, cantingnya sikat, sendalnya sikat, jedingnya sikat, ya. Nggak perlu bagus WC-nya, nggak perlu cantik WC-nya, yang penting bersih. Apa gunanya WC cantik? Kadang-kadang ada WC cantik, dalam keren, tapi itu belumut, cantingnya tak diganti, belumut, cantingnya, sendalnya belumut semua. Bikin orang jijik ya masuk ke situ. Jadi makruh nggak boleh. Ya enggak dosa, tapi hukumnya makruh enggak bagus
meletakkan atau menggantungkan baju di kamar mandi. Setan akan masuk ke dalam baju tersebut bila kita pakai, kita yang kena. Nah, jadi kalau ente bergantung baju di kamar mandi, dibiarkan lama-lama, nanti ente pakai, nah, itu setan akan masuk ke badan ente. Itu yang kena biasa kesurupan. Kadang-kadang juga di kamar mandi selain celana baju bagian dalam juga anduk. Biasanya anduk kan, sampai 2 bulan di kamar mandi tidak dikeluarkan. Itu anduk sampai bau asam, anduk itu dipakai terus. Tapi kalau anduk itu belilah banyak, 2 butik. Ya, 1 dipakai, 1 simpan, 1-nya cuci, 1-nya pakai, begitu. Terus selanjutnya, jangan biarkan baju digantung di luar rumah saat malam hari. Jika sudah terlanjur, biarkan di luar saja besok pagi. Cuci ulang baju itu dan jemur kembali. Biasakan mengangkat jemuran di sore hari sebelum maghrib. Kenapa? Karena kalau maghrib tuh setan keluar. Setan keluar, akhirnya ada pakaian-pakaian ente di luar, dia pun melekat di pakaian tersebut, ente pakai, dia akan merasuki masuk badan ente. Itu yang banyak, kecuali kalau ente bentengnya kuat. Ente rajin baca sakron, rajin baca tertib haddad, itu insya Allah setan tak masuk. Tapi kalau ente yang tak kuat-kuat, kayak Santi Putri mamanya, karena haid, akhirnya tak pernah zikir, tak pernah baca wirid, tak pernah baca sakron, itu gampang masuk. Terus yang ketiga, jangan biarkan nasi bertaburan di lantai, di kamar-kamar ente, karena jin akan memakannya, seolah-olah kita memanggil mereka untuk masuk ke dalam rumah. Biasakan bersihkan meja makan atau lantai seusai makan malam. Jadi kalau ente nasi itu akan dimakan jin, termasuk tulang-tulang. Ya, nanti kalau kamar ente kotor, jin akan tidur dengan ente. Makanya sunnah sebelum ente tidur, tempat tidur ente, baik kasur atau lantai, sunnahnya bersihkan. Mama ente tidur di kasur itu bersihkan. Kenapa? Karena setan tuh suka diam di situ, di tempat tidur tuh. Di kasur, di lantai, takut sebelum ente bersihkan, dia masih ada di situ. Ketika ente tidur rebahan, ente gencet dia, ya, ente nimpa dia, ditimpa bayinya setan nanti, ngamuk nanti dia, kurang ajar, kata dia, anaknya sampai mau mati. Akhirnya ente dikerjakan. Oke, caranya untuk ngusir setan tersebut, ente sapu, ya, bersihkan tilang kasur ente, atau kalau di kamar lantai tidur ente itu dibersihkan. Terus jangan buka jendela atau pintu sewaktu maghrib. Nah, ini ada hadis ini. Setan atau jin akan masuk melalui ruang-ruang yang terbuka. Jadi tidak boleh buka. Umpama udah maghrib, jendela rumah ente itu tutup. Pintunya tutup antara maghrib dengan isya. Kenapa? Karena pada waktu maghrib itu pas azan, setan itu keluar. Makanya kena orang tua zaman dulu, anak-anak tidak boleh keluar waktu maghrib, banyak setan, gitu. Betul itu. Ketika maghrib itu dalam hadis Nabi ada setan namanya Sibyan. Ya, jadi dalam ada hadis Nabi yang artinya gini, jangan keluar maghrib khususnya anak-anak. Kenapa? Karena ada setan khusus maghrib namanya Sibyan. Ibunya anak-anak, setannya anak-anak. Kalau kita disebut kuntilanak. Ada dalam hadis. Bahasa Arabnya Sibyan. Ya, setan ibunya anak-anak. Maksudnya setan yang suka ngaco anak-anak. Sibyan bahasa Arabnya. Kuntilanak. Jadi kalau maghrib rumah ente tutup, jendela tutup, ya, pintu tutup, kecuali kalau punya perlu. Enggak, selanjutnya berhenti seketika dalam perjalanan saat masuk waktu maghrib. Azan maghrib kalau ente berjalan kayak motor mobil berhenti dulu, karena waktu maghrib merupakan zona merah. Banyak setan berkeliaran. Singgahlah ke masjid atau musola. Kenyerawan maghrib dulu pernah di Pontianak ini terjadi tenggelamnya speedboat. Pada waktu itu sopirnya ini sebelah masjid meninggal, samping rumah Bang Bidin. Ya. Jadi dia ini kerja speed. Akhirnya sebelum maghrib dia nunggu penumpang. Udah penumpang ramai penuh, termasuk penumpangnya pada itu yang meninggal polisi, ABRI. Satu speed tuh mungkin yang hidup 2 kalau tidak salah. Dulu lama, masih kecilnya. Termasuk sopirnya nih yang tetangga masjid nih, Masjid Al Khairat nih, meninggal juga. Ketika azan maghrib oleh orang dibilang jangan berangkat. Ya, sholat dulu, nanggung. Ya, sholat dulu. Nanti habis bilang penumpangnya sholat dulu. Musola surau kan di pinggir sungai. Sholat dulu. Nanti habis sholat baru berangkat. Kata dia, nanggung lah nih. Bentar bah, cuma 5 menit ya ke seberang. Nah, akhirnya ketika melewati sungai Kapuas, terbalik tuh sepi. Meninggal semua. Sisa 2 kalau tidak salah yang hidup.
Nah, kenapa? Karena memang itu jin setan keluar pada maghrib, maghrib, antara maghrib dengan isya. Terus jangan biarkan anak bermain di luar rumah ketika masuk waktu maghrib. Ini ada hadis Nabi tadi. Nama setannya apa tadi bahasa Arabnya? Ummu Sibyan. Kalau kata kita kuntilanak. Kuntilanak tuh kuntil anak. Ya, kuntilanak itu asalnya kuntil anak, kuntil ya, suka ngaco budak-budak anak-anak. Sebut kuntilanak. Laki-laki apa perempuan kuntilanak? Kalau laki-laki bukan. Kuntilanak tuh perempuan, suaminya kuntilanak namanya Pontianak. Itu asal usulnya Pontianak. Pontianak tuh suaminya kuntilanak. Kuntilanak istrinya perempuan. Terus anaknya ente. Ya. Pontianak menikah dengan kuntilanak. Anaknya siapa? Budak-budak Pontianak. Itu anaknya tuh. Terus jangan bercakap-cakap atau berbicara di dalam WC. WC adalah rumahnya jin, ibarat kita ngobrol dengan mereka. Makanya makruh ngomong di WC kecuali ada perlu hal penting. Contoh nanti tengah berak, kawan nanya, kunci lemari ente mana? Boleh ente jawab, di atas lemari. Udah seperlunya aja. Jangan dipanjang jawab. Mana kunci lemari ente? Di atas lemari. Itu sekalian tuh di dalam lemari anda tuh ada Indomie. Ente masakkan dia. Jangan lupa pakai telur 2 butir. Dan itu langsung ente belikan es. Panjang amat orang nanya kunci lemari sampai ke Indomie. Jawab seperlunya. Terus jangan kencing sambil berdiri. Itu udah disebut situ. Maujud. Kholas. Udah jemput ya. Jangan kencing sambil berdiri. Jin atau setan yang cacat, yang bencong, yang buta, disambar petir akan sehat seketika bila kena air kencing orang yang berdiri. Jadi jangan kencing berdiri. Karena setan ketika dengar azan, ya, ketika dengar azan, ya, dia masih dekat-dekat nak mau lari, itu disambar, cacat dia, matanya buta, kencang kakinya. Dia sembuh kapan? Ketika ente kencing berdiri, tak kena siramannya, sembuh dia sehat. Nah, nanti ini hak setan dan akan ngikut ente nanti. Paham? Itu yang kena jin nanti. Kencing berdiri makruh. Bahkan kata kedokteran, menurut ilmu kedokteran nih, masya Allah, Nabi melarang kita kencing berdiri. Ketika diteliti oleh kedokteran, rupanya orang kencing berdiri akan menyebabkan sakit pinggang. Ya, pinggangnya cepat sakit. Ya, dan juga cepat sakit ginjal. Ginjalnya ada 2, ada kanan, ada kiri. Kalau masih dibuang satu, masih mending buang satu. Bisa ginjal dibuang satu, orangnya masih hidup, masih sehat. Tapi tidak boleh kerja berat, ngangkat berat tak boleh. Kalau udah terlalu parah ginjalnya rusak, dua-duanya dibuang. Kalau udah dua-duanya buang, dia tidak punya ginjal, dia harus disuntik. Ya, disuntik tiap minggu, disuntik terus tiap minggu. Dan sekali suntik kalau tidak salah biayanya 2 juta. Nanti kalau 1 minggu 2 juta, sebulan 4 minggu 8 juta, setahun ya 100 juta lebih. Ya 80 berarti berapa tuh? 96 juta 1 tahun hanya untuk suntik ente. Makanya biar sehat ginjal ente, selain jangan nahan kencing, makanan yang jangan makanan yang aneh-aneh, juga tadi jangan kencing berdiri. Ini termasuk penyakit ginjal nanti bahaya. Jangan mana dia? Tutuplah makanan. Di sini ada sama dengan di kitab ente. Tutuplah kepala kita bila sedang buang air besar atau air kecil. Setan akan ambil najis dan melumurkannya di kepala kita jika tidak tertutup. Jadi ketika kencing berak oleh Nabi itu sunnah tutup kepala. Kalau ente enggak tutup kepala, nanti tai ente dilumurkan kepala ente. Memang ente tak nampak. Mana ada? Enggak ada nih rambut anak bersih. Baru pakai minyak tanco, minyak bersih, minyak lavender. Ya, umpamanya bersih, wangi adik. Iya, ente tak lihat. Tak nampak, tapi itu kotor semua. Ketika kotor semua, itulah setan gampang masuk. Ente apalan payah, ya, taklim tak paham. Karena banyak tai di perabot ente itu. Terus jangan kencing sama mana lagi. Tutuplah makanan atau minuman saat ditinggalkan. Ini sunnah Nabi. Simpanlah ini semua ini sunnah Nabi. Simpanlah makanan ke dalam wadah sambil membaca basmalah. Setan akan kencing atau berak di atas makanan yang terbuka dalam waktu yang lama. Ya. Jadi oleh Nabi Muhammad disunnahkan ketika ente punya makanan, khususnya minuman, ente minum air nih, minum air. Setelah minum, ente tutup.
Andai kan tidak ada penutup, tutup apapun. Bahkan di kitab disebutkan tutup pakai lidi, pakai kayu pun tidak apa-apa di atas. Pakai lidi, umpamanya gelas. Ente tutup pakai lidi sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak akan masuk situ. Tidak akan ngaco. Tapi kalau ente biarkan terbuka, kalau ente biarkan terbuka, ente minum hati-hati. Lebih bagus ente buang. Atau kalau ente mau minum, baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama' wa sebelum baca. Ya, jadi tutup makanan minuman tutup biar tidak dimasuki setan. Terus jangan memakan makanan yang sudah lama terbuka sebab sudah dimakan oleh mereka jin atau setan. Jangan tidur dengan kaki menghadap kiblat. Ya. Jangan tidur dengan kaki menghadap kiblat. Kayak ente ini, ente sekarang kan menghadap kiblat. Lalu ente tidur, kepala menghadap sana, kaki menghadap kiblat. Ini makruh hukumnya, tidak bagus. Yang sunnah itu gimana? Kepala ini kiblat, kepala ente di kanan kiblat, kaki ente sebelah sana. Miring badan ente ke ngadap kiblat. Nah, ini Nabi Muhammad. Dapat kalau tidur gitu, ya, ngadap kiblat. Bukan kakinya yang ngadap kiblat, tapi badannya yang ngadap kiblat. Kalau kaki tidak usah. Nih lihat di sini. Jangan tidur dengan kaki menghadap kiblat. Sihir mudah masuk jika kaki di posisi ini. Karena jin masuk lewat kaki. Tidurlah dengan kepala di arah utara. Sehingga saat miring ke kanan wajah kita menghadap ke arah kiblat. Nah, bang. Terus, jangan menggantung gambar patung-patung di dalam sekitar rumah, patung-patung. Jangan memajang patung. Gunakan mana lagi? Putarkan CD ayat ruqyah. Ah, ini perempuan. Cucilah pembalut wanita. Tahu pembalut? Roti. Ya, itu cucilah pembalut wanita softtek sebelum dibuang ke tong sampah karena jin suka minum darah. Jadi ente umpamanya mau buang softtek jangan langsung buang. Beri air dulu, peras, buang darahnya baru ente buang. Kenapa? Kalau ente langsung buang nanti jin minum darah bekas softtek tersebut. Ujung-ujung nanti ente yang kesurupan. Dia suka, enak. Ya, punya si Tuti enak nih darahnya. Yang mana Tuti ya? Halo Tuti, kentut sebuti. Tuti itu artinya kentut sebuti. Kalau Tuti habis kentut mati. Ya, dicari Tuti. Nah, masuk ke dalam badan Tuti. Bang, ngerti? Nah, jadi softtek jangan langsung buang sembarangan. Cucilah, jangan makan minum dengan tangan kiri, makruh. Terus cucilah pinggan atau piring setelah makan malam. Nah, ini berhubungan dengan tadi bab kita. Jadi intinya setiap ketika buang hajat di WC, di kamar mandi harus pakai akhlak, pakai sopan santun. Jika Imam Ghazali mengatakan ini taklim Bidayatul Hidayah. Nah, kitab Bidayatul Hidayah itu semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad mulai dari kita tidur sampai tidur lagi. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Sampai-sampai ulama mengatakan andaikan ente ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah dari pertama sampai terakhir jadi wali. Jadi kalau mau jadi wali gampang. Kitab Bidayatul Hidayah itu ente amalkan dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Ente amal. Jadi wali ente. Kenapa? Karena semua ada amalannya. Mulai dari tidur sampai bangun tidur. Ya, doa tidur, gimana akhlak tidur, cara tidur, ngadap kiblat. Ya, tidur. Terus tidur ada bacaannya macam-macam. Bangun tidur nanti gimana caranya? Itu disebut semua. Makan ada bacaannya. Cara makan gimana? Enggak boleh yang dilarang dalam makan gini. Kalau ente amalkan Bidayatul Hidayah, jadi wali ente. Nah, kalau mau jadi wali gampang. Tapi sulit ya. Yang mau ngamal, tapi ngamalkan terus tiap hari, tak boleh los, tak boleh pride, tak boleh kosong. Tiap hari diamalkan terus. Kita Bidayatul Hidayah. Jadi wali. Siapa yang mau jadi wali? Mas dah, alhamdulillah, Mas dah jadi wali. Kan jaya deh, wali santri. Nengiim kan masuk sini, berarti mah wali santri. Nah, kalau nengiim kawin jadi wali lagi, wali nikah. Kalau Mas menang pemilu, wali kota. Banyak wali sini. Ya. Dah sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.